Mas ganteng. Orang Indonesia berbondong-bondong pengen kerja di Malaysia. Karena Malaysia menurut World Bank cuma 1,3%. Kita ngomong dunia nyata. Tidak ada orang Malaysia yang bercita-cita, oh saya begitu lulus saya pengennya kerja di Indonesia. Nggak ada, gue pernah lihat itu. Berarti kan data lu Yang ada orang Indonesia yang katanya miskinnya cuma 8% itu pengennya pindah kerja ke Malaysia. Kan itu faktanya. Kenapa? Ya udah jelas kalau orang Malaysia pindah ke Indonesia bukan tambah kaya, tambah miskin. Iya, betul. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yang dimana video ini diupload oleh salah satu channel Amas Ganteng, teman ya. Pastilah daripada teman-teman pasti tahu dengan channel Amas Ganteng. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, jom kita tonton bersama-sama. Video ini bertajuk tentang Indonesia Negara Sultan. Rakyat lapar, statis dipoles. Dan di thumbnailnya ini teman-teman ya, ada ide yang dimana kenapa rakyat Malaysia tidak memilih bekerja ke Indonesia. Akan tetapi kenapa rakyat Indonesia memilih bekerja ke Malaysia? Itu pertanyaan yang sangat-sangat konyol. Mustahil lah rakyat Malaysia itu memilih bekerja ke Indonesia, mustahil banget. Dan bahkan ya kalau orang Malaysia bekerja ke Indonesia, tapi yang jelas gak ada teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama, let's go. 8% rakyat Indonesia yang miskin, cuma 8%. Bro, itu tuh angka kecil banget loh. Kecil kayak saldo e-money gua pas tanggal tua. Terus katanya yang lain, sisanya 92% udah sultan dong. Wah, gua salah tempat lahir kali ya. Kenapa gua masih numpang hidup di kosan lantai 2 WC luar, kalau ternyata 92% udah pada tajam melintir. Kayaknya nih ya, yang nulis angka statistik ini tuh punya bakat jadi penulis dongeng. Bukan, penulis fantasi. Saking ajaib bisa bikin gua yang tiap hari makan mie instan, kadang goreng, kadang kuah, tergantung stok bumbu, dibilang nggak miskin. Wah, makasih banget ya udah nyemangatin hidup gua. Gua jadi termotivasi nih. Termotivasi buat pindah ke planet lain yang statistiknya make sense. Terus katanya versi Bank Dunia mah beda, yang miskin 60%. Nah ini baru rada make sense, tapi ya jelas lah kan mereka ngitungnya per kapita, per kepala, per orang. Bukan per rumah tangga isinya 4,71 manusia. 4,71 tuh gimana sih? Kepala gue langsung error, coba lu belah satu orang jadi 0,71 itu kayak gimana bentuknya? Dan yang bikin gue makin ngakak, kalau lu pengeluaran di bawah 20.000 per hari, itu udah dibilang miskin. Lah bro, 20.000 itu beli kopi susu di warung aja udah ambiar tuh duit. Belum makan, belum beli pulsa, belum bayar kosan, belum sabun, belum listrik, belum galon, belum jajan cilok depan gang. Cuma bisa makan nasi sama garam kali ya, itu pun kalau ada garam. Garam juga naik sekarang bro. Terus gue denger katanya kalau satu rumah tangga pengeluarannya 2.800.000 ke bawah, baru dibilang miskin. Lah, gimana ya? Itu di Jakarta mah cuma cukup buat bayar sewa kamar sempit yang AC-nya cuma tiupan angin dari lubang ventilasi. Sumpah demi Tuhan. Makanya gue usul nih, coba seluruh karyawan BPS dikasih challenge. Hidup 1 bulan aja dengan penghasilan 3 juta per rumah tangga. Beneran deh. Tapi syaratnya istri nggak boleh kerja, anak-anak juga nggak boleh jualan cilok, rumah tangganya harus hidup dari 3 juta sebulan. Bisa nggak tuh? Mau nggak? Gue yakin banget pada kabur semua, karena kenyataannya nggak ada yang bisa hidup layak dengan 3 juta. Kecuali lu hidup di dalam Excel. Tapi ya udahlah ya, kita tinggal di negeri yang kerakyat cuma 8% yang miskin, padahal 170 juta lebih yang hidup melarat versi Bank Dunia. Terus kalau begitu berarti warga Filipina yang katanya 50% miskin, harusnya udah hijrah ke Indonesia dong. Kenyataannya, yang ada justru orang Indonesia berbondong-bondong ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam, bahkan ke Laos buat nyari kerja. Lah, Laos loh, yang garis kemiskinannya lebih parah dari kita. Kok bisa? Karena mereka ngerti, statistik di atas kertas beda jauh sama kenyataan di warung, kenyataan di lapangan. Tapi tetap aja bro, kalau versi BPS, gua mah udah masuk sultan.
Tapi kenyataannya gue baru bisa nyicil kasur angin. Gitu loh. Katanya Presiden Prabowo sendiri udah bilang, jangan puas sama statistik. Wah, yang bikin data 8% malah staff-staffnya sendiri. Ini gimana sih? Iya. Satu ngomong A, satu lagi narik ke Z. Gue yang rakyat biasa bingung harus percaya siapa. Tapi ya Nggak gitu percaya deh, kalau pemerintah. hidup di negeri dongeng, Tapi kalau di Indonesia, gue secara pribadi gak percaya dengan kinerja pemerintah, baik di era Jokowi dan bahkan di era Prabowo. Selama pejabat-pejabat Indonesia di era Jokowi tidak diganti oleh Presiden Prabowo, maka gue sebagai rakyat Indonesia belum percaya sepenuhnya atas kinerjanya, teman-teman ya. Ini negara Indonesia, ini negara kaya sebenarnya. Cuman kenapa rakyatnya itu melarat buat hidup, cari makan dan sebagainya. Bayangkan loh, World Bank sampai memberi level termiskin nomor 2 bagi rakyat Indonesia, padahal negaranya kaya. Kok bisa? Kita kalah banget dengan Malaysia. Jangan mimpi kalau orang Malaysia memilih bekerja ke Indonesia. Itu namanya ini nih, nol. Ngerti kan teman-teman ya? Kosong. Makanya gak ada ceritanya orang Malaysia memilih bekerja ke Indonesia. Yang ada cuman orang Indonesia itu memilih bekerja ke Malaysia disebabkan demi menghidupi keluarganya. Loh, ini fakta teman-teman. angka statistik lebih penting daripada realita. Dan yang ngeluarin angka itu mungkin lupa rasanya makan cuma sekali sehari. Atau gaji 1,5 juta buat satu rumah. Astagfirullah. Yuk, kita rayakan. Negara Ayo. katanya saking sultannya, orang Indonesia makin banyak kerja jadi buruh di luar negeri. Ironi. Ironinya sultan, tapi ya, gue belum kelar nih. Makin gue pikirin, makin absurd sih hidup di negeri sultan ini. Lu Negeri bayangin ya, sultan. angka 8% kemiskinan Mimpi. itu dipakai buat banggain diri, buat jadi headline di berita-berita nasional, terus dibungkus pakai kalimat manis kayak kabar baik buat rakyat Indonesia. Buset dah. Ini mah kayak Ya orang Allah. sakit disuruh senyum karena katanya demamnya cuma 37,5 derajat. Padahal udah teller setengah mati. Dan gua heran banget nih, kenapa ya Indonesia ogah banget pakai standar Bank Dunia yang jelas-jelas lebih manusiawi. Lu bayangin, menurut World Bank, kalau pengeluaran lu di bawah 1,2 juta rupiah per orang per bulan, lu miskin. Itu artinya satu rumah tangga berisi 4 orang butuh at least 4,8 juta sebulan buat nggak dibilang miskin. Masuk akal dong. Tapi kalau menurut BPS mah, pengeluaran rumah tangga cukup 2,8 juta doang udah dianggap hidup layak. Lah hidup layak dari mana? Itu mah hidup cut. 2,8 juta dibagi 4 orang dapat 700 ribuan per orang. Itu lu makan nasi padang aja sebulan sekali-kali, sisanya makan angin sama doa. Kalau hidup segitu dibilang nggak miskin, fix berarti hidup orang Indonesia itu definisinya beda sama dunia. Mungkin hidup di sini itu bukan soal punya rumah, pendidikan anak, transportasi, gizi, atau kesehatan, tapi cukup bisa napas aja udah dianggap kaya. Minimal masih bisa ngisi LPG 3 kilo, walau buat goreng telur aja harus nunggu harga minyak turun. Bagian lucunya nih, tiap kali angka statistik keluar Ya selalu disambut Allah. tepuk tangan pejabat. Tingkat kemiskinan Ya Allah. menurun katanya. Bro, yang turun itu harapan hidup rakyat, bukan kemiskinan. Dan yang makin naik itu harga beras, bukan daya beli. Terus kalau ditanya kenapa datanya beda jauh sama kenyataan di lapangan, jawaban klasiknya itu beda metodologi. Lah berarti bukan data dong, itu ilusi statistik. Rakyat lo yang dijadiin bahan eksperimen, bukan objek penelitian. Serem banget bangsa segede ini bisa dikelola pakai ilusi data kayak gitu. Iya, Coba deh serem sekali-kali gitu. pejabat turun ke lapangan. Jangan ke mall elit, coba ke kolong jembatan, ke bantaran rel, ke kampung-kampung padat. Lihat. Tanya deh satu-satu, Lihat. Pak, Ibu, sehari biasa makan apa? Gaji berapa? Cukup enggak buat beli susu anak? Baru Ya deh kerasa tuh, mana yang benar, 8% atau 60%. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma soal statistik buat laporan doang. Ya. Efeknya nyata bro, Dibohongi loh banyak oleh rakyat yang pemerintahan harusnya dapat sendiri. bantuan jadi nggak dapat. Karena katanya mereka nggak miskin. Lah gimana nggak miskin coba? Rumah udah reot, anak stunting, kerja cuma ojek online. Tapi karena penghasilannya 2.900.000, jadi gagal lolos data. Fix ini mah bukan kemiskinan yang lolos data. diberantas, tapi data miskinnya yang dipoles.
Sebenarnya ada sih teman-teman ya, program dari pemerintah itu ada. Per bulan kita dapat 300 sampai 600 ribu. Itu setara dengan berapa ya? 200 ringgit Malaysia. Setara dengan 200 ringgit Malaysia per bulan dapat tunjangan dari pemerintah. Hanya saja tunjangan itu tidak tepat sasaran. Terkadang orang yang benar-benar mampu, orang yang sudah kaya, orang yang sudah tidak kelaparan lagi yang dapat. Sedangkan orang yang kelaparan, yang tidak dapat gaji per bulan, itu gak dapat temennya. Itu kesalahan juga dari pemerintah. Aneh, masa orang yang sudah kaya, orang yang sudah mampu beli nasi, beli makanan, dapat. Sedangkan orang yang benar-benar tidak mampu, gak dapat. Banyak yang seperti itu di Indonesia. Makanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih amburadul di Indonesia ini. Tidak seperti negara tetangga, Malaysia tentunya. Jadi buat kalian yang ngerasa hidupnya masih serba kekurangan, tapi katanya udah di atas garis kemiskinan, selamat ya, kalian miskin elegan versi BPS. Tetaplah semangat hidup, walaupun dompet kosong, yang penting statistik bilang kalian sultan. Sultan. Aduh ya Allah. Dan yang paling ngeselin tuh ya, banyak netizen Indonesia di Twitter, TikTok, sampai kolom komentar YouTube yang nyamber dengan gaya sok positif. Ya jangan lihat dari sisi negatif dong, kan setidaknya udah ada kemajuan. Bro, kemajuan dari mana cuy? Harga beras naik, tarif listrik naik, cicilan makin gila, tapi angka kemiskinan turun. Gua curiga jangan-jangan yang miskin itu data rakyatnya, bukan manusianya. Terus ya, kalau emang betul cuma 8% yang miskin, kenapa ya orang Indonesia masih rebutan daftar bansos? Dari BLT, PKH, sampai subsidi BBM, semua diserbu. Bahkan ada yang bela-belain bikin surat keterangan tidak mampu palsu, demi bisa dapat bantuan. Lah, kalau emang udah sultan semua, ngapain pada ngemis subsidi? Atau jangan-jangan mental minta bantuan itu juga udah jadi strategi bertahan hidup sultan versi lokal. Betul. Dan ini juga menarik. Katanya orang Indonesia nggak miskin, tapi tenaga kerja Indonesia masih membludak ke luar negeri. Dari Malaysia sampai ke Timur Tengah. Dari jadi tukang bersih-bersih sampai buruh pabrik. Bahkan ada yang rela nyebrang laut naik perahu bocor cuma buat nyari nafkah. Lah, iya, logikanya ada di mana? itu. Negara Banyak, dengan kemiskinan 8% tapi jutaan rakyatnya kabur buat kerja kasar di negeri orang. Kalau itu bukan tanda-tanda darurat ekonomi, gua nggak tahu lagi apa. Malah lucunya lagi, di Malaysia tuh banyak majikan lebih milih TKI daripada pekerja lokal. Katanya orang Indonesia rajin, bisa tahan banting, dan kerja keras. Lah, kerja keras karena apa? Ya karena kepet. Karena kalau mereka nggak kerja keras, di kampung sendiri cuma jadi pengangguran elegan versi BPS. Ya, betul. Belum lagi ngomongin soal pendidikan. Gua kenal beberapa bocah yang harus bolos sekolah karena nggak ada duit buat beli seragam. Ada juga yang makan cuma nasi sama garam selama seminggu. Tapi katanya mereka nggak miskin karena pengeluaran rumah tangganya di atas 2.800.000. Gila, ini mah bukan data kemiskinan, ini standar lelucon nasional. Yang lebih sadis lagi karena angka kemiskinan rendah, otomatis alokasi bantuan makin kecil. Pemerintah jadi malas kasih subsidi karena merasa situasi sudah aman. Lah gila nggak tuh? Ini kayak dokter yang bilang pasien udah sembuh cuma karena suhu badannya turun. Padahal pasiennya udah koma. Dan gue jadi mikir ya, apa jangan-jangan angka 8% itu bukan buat rakyat, tapi buat mendandani laporan negara ke dunia internasional. Biar dibilang, wah Indonesia hebat, kemiskinannya tinggal segini. Tapi kenyataannya, rakyatnya masih bangun subuh buat ngantri air bersih. Masih nangis karena harga susu bayi mahal. Masih galau karena duit habis sebelum tanggal muda. Bro, jangan mentang-mentang ngantor di ruangan adem pakai jas. Jadi lupa kalau di luar sana orang masih nyari makan pakai plastik bekas. Iya. Jangan mentang-mentang bisa beli Starbucks setiap pagi, jadi mikir semua rakyat Indonesia juga punya akses ke kopi 50.000 segelas. Nggak semua orang kayak lupa. Sumpah ya, kalau gue jadi presiden, gue wajibin semua pejabat ngontrak di kampung padat penduduk minimal 3 bulan. Gaji dipotong, nggak boleh lihat pakai keadaan mobil seperti dinas, nggak boleh nginap di hotel bintang 5, nggak boleh pakai AC. Biar tahu rasanya hidup tidak miskin versi BPS itu kayak apa. Udah deh, daripada lu bangga-banggain angka 8%, mending lu keluar dari comfort zone statistik lu itu. Lihat dunia nyata, lihat rakyat lu, lihat ibu-ibu yang jual. Lah ini bagus teman-teman ya, ini bagus ini.
narasi-narasi yang disampaikan sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus? Lebih baik kalau gue jadi presiden, maka akan saya uji pemerintahan untuk tidur dan ngontrak di kampung-kampung, gaji dipotong selama 3 bulan. Lihat keadaan rakyatnya seperti apa. Jangan hanya melihat statistik dari BPJS sampai BPJS gitu. Lihat statistik Bank Dunia loh. Faktanya ada di situ. Rakyat Indonesia tuh miskin banget. Uang 3 juta atau setara dengan berapa? 1.000 ringgit Malaysia. Itu gak cukup sama sekali, teman-teman. Gak cukup. Biaya hidup di rumah gak cukup di Indonesia. Berbeda di Malaysia. Uang 1.000 ringgit. Paling ya buat makan 500 sampai 700 ringgit cukup, teman-teman. Cukup di Malaysia. Karena apa? Makanan di Malaysia, sembako di Malaysia, semua serba murah. Berbeda loh dengan Indonesia. Jauh berbeda. Gorengan sambil gendong anak. Lihat bapak-bapak yang narik becak dari pagi sampai malam. Lihat anak-anak yang masih sekolah sambil bantu jualan bensin eceran. Itu yang lu Ya sebut Allah. bukan miskin. Tapi ya gitulah. Selama statistik masih bisa dipoles, kenyataan akan selalu dianggap ilusi. Dan selama rakyat masih dibikin percaya mereka tidak miskin, maka kemiskinan itu sendiri akan terus dianggap cuma perasaan. Jadi, teman-teman. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala tuh ya, ketika ada pejabat atau akademisi yang dengan muka datar ngomong di TV, ya tapi kan kalau pakai standar internasional nanti angkanya kelihatan tinggi, tidak bagus untuk citra negara. Lah elah. Jadi selama ini kita ngejar-ngejar citra, bukan nasib rakyat ya. Gua pikir negara ini kerja buat ngangkat hidup rakyat, bukan buat ngangkat statistik demi dapat aplaus dari forum-forum internasional. Cuy, jangan lupa loh. Angka-angka itu bukan sekadar grafik PowerPoint. Di balik angka itu ada nyawa manusia, ada perut lapar, ada anak stunting, ada emak-emak bingung nyari susu formula, ada bapak-bapak depresi karena kerja serabutan nggak cukup buat bayar kontrakan. Gila, masa iya itu semua ditutupin cuma karena takut citra Indonesia kelihatan jelek di mata dunia? Padahal negara-negara tetangga kayak Malaysia aja berani kok jujur. 1,3% tuh angka kemiskinan mereka versi World Bank. Filipina 50%. Mereka nggak malu ngakuin, karena mereka tahu jujur dulu baru bisa berbenah. Lah ini masih sibuk nyamar, dan data biar cakep padahal dalamnya busuk. Dan lucunya begitu rakyat mulai protes bilang, Pak ini mah realitanya beda sama data. Langsung dicap anti pemerintah, nggak bersyukur, atau paling standar, nggak ngerti metodologi. Lah elu yang hidup di dunia Excel, kita yang hidup di dunia nyata malah disuruh ngaca, bro. Kita ini bukan musuh negara, kita ini rakyat loh. Yang lo gaji tiap bulan dari pajak kita juga. Jangan lupa, rakyat cuma pengen hidup wajar aja. Nggak muluk-muluk kok, makan 3 kali sehari, listrik nyala, anak sekolah, air bersih. Itu aja. Dan inget ya, selama lo masih nulis angka 8%, artinya lo ikut nyumpelin mulut rakyat miskin yang tiap hari teriak minta tolong. Karena makin kecil angka itu, makin kecil juga perhatian negara ke mereka. Padahal seharusnya tugas tuh bukan ngecilin angka, tapi ngeluarin orang dari garis kemiskinan. Bukan nyempitin definisi miskin, tapi luasin tangan buat bantu rakyat keluar dari lubang hidup yang sesak. Gua tuh capek lihat pejabat doyan main kata-kata manis. Ekonomi Indonesia kuat, daya beli stabil, inflasi terkendali. Nah, gua belanja di warung tiap hari nambah 2.000 terus. Harga cabai, minyak, bahkan gorengan aja naik. Stabil apanya? Stabil bikin miskin kali. Dan yang lebih parah, saat rakyat miskin minta bantuan, malah dijawab, ya jangan manja, harus kerja keras. Lah ya jelas kerja keras, tapi kalau kerja keras dibayar 1,5 juta sebulan, ya ujung-ujungnya miskin lagi. Ini bukan soal malas, ini soal sistem yang enggak adil. Dan gue yakin rakyat Indonesia bukan minta dimanjain. Kita cuma minta realita diakui. Jangan tutup mata. Jangan sampai suatu hari rakyat bilang, gua lapar, terus negara jawab, enggak, kamu enggak lapar. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ini konten yang luar biasa, teman-teman. Ini mengedukasi lah buat kita.
sebagai rakyat Indonesia yang wajib membuka mata lebar-lebar, lihat lapangan, lihat keadaan rakyat Indonesia itu seperti apa. Jangan hanya melihat statistik dari BJS, dari pemerintah Indonesia, yang angka kemiskinan Indonesia dari 100% itu hanya 8%. 20% itu kaya-kaya rakyat Indonesia. Masa? Percaya? Nggak percaya lah. Lihat World Bank. World Bank sudah mengeluarkan statistiknya. 62% rakyat Indonesia itu miskin. Ingat, 48% Indonesia itu standar kaya. Ada yang kaya, ada yang standar. Jadi artinya teman-teman ya, separuh lebih daripada separuh rakyat Indonesia itu miskin. Kalah dengan negara tetangga. Apalah daya Indonesia, sekaya apapun Indonesia, kalau rakyatnya tidak diganti dari era Jokowi ke Prabowo, jangan harap Indonesia itu akan menjadi negara yang kaya. Jangan berharap teman-teman ya. Saya berharap Bapak Presiden Prabowo secepatnya ganti pemerintahan Indonesia ke era Anda. Jangan tetap menggunakan era Joko Widodo, itu berbahaya. Jika Anda yang presiden yang tegas, lugas, dan singa Asia. Saya katakan demikian. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan informasi juga. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share pada video ini. Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel daripada Haimerbat TV. Ada di sini teman-teman ya, di bawah ini nih, di bawah ini subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.